Sesi kedua untuk masyarakat umum digelar pukul 10 hingga 12 siang. Antusiasme warga untuk mengikuti open house di istana sangat tinggi. Bahkan ada seorang warga yang tiba-tiba bersujud di depan Presiden Jokowi. Presiden yang sempat kaget langsung bergeser agar tidak berada tepat di depan warga itu. Pas Pampres pun segera membantu warga itu untuk berdiri. Inilah pentingnya kita untuk sama-sama pahami. Bagi kami jelas rokok itu berbahaya. Dan program-program kami disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa. Oleh karena itu sangat penting dan kami menginginkan sekali pemerintah untuk bisa segera membuat sebuah regulasi yang komprehensif, adil, dan berimbang untuk bisa mengatasi masalah di industri ini. Do you smoke? Tidak, saya tidak merokok. So you don't believe in your product? Bukan begitu. Saya tahu rokok berbahaya, saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Saya tahu rokok berbahaya, saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bung kameramen, kelihatannya jadi sangat gembira. Ada apa gembira nih Bung kameramen? Iya, Bung Alfian, saya juga kurang tahu nih, biasanya kan kalau kita kalah pemilu sedikit sedih ya, tapi kita kayak biasa aja gitu. Oke. Lanjut Bung kameramen. Karena biasa kalah. Ya Bung Alfian. Dikalahkan. Nah Bung Alfian, ini ada postingan dari Ar-Rahmah yang bikin saya kok cocok gitu. Jadi dia ada 2 kali postingan Bung Alfian. Sebelumnya dia posting tentang muliakanlah masjid dengan tidak merokok di dalamnya. Ya karena kita ngelihatlah ada beberapa orang yang saat pengajian dia asik ngerokok, baik jamaah dan ustadznya. Nah kemudian yang kedua adalah tentang pengkultusan individu, pembodohan berkedok agama, jadi racun bagi kemajuan Islam. Bahkan ada yang bangga kan waktu itu Bung Alfian singgung, bangga ketika dia habis umroh mau tahalul, rambutnya ditawar 1 miliar lebih. Yeah. Nah itu kan harusnya dia nggak usah bangga dong, harusnya dia marah dong. Lu nggak boleh kayak gitu dong, itu namanya kultus. Tapi kayaknya dia menikmati itu. Jadi untuk 2 hal ini, apa respon awal Bung Alfian? Silakan. Saya secara untuk poin nomor 1 ya, soal memuliakanlah masjid dan iya, rokok. Rokok itu menurut saya hukumnya haram dalam dalil pendidikan. Ini perlu saya sampaikan. Semua orang yang pernah terlibat yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, ganja, itu dimulai dari rokok. Mulanya dikasih rokok gratis, dibelah, dibelek tengahnya, dimasukkan gitu. Dan itu sudah jadi cerita luas. Dan lagi dari aspek edukasi, dari aspek kesehatan, aspek kebutuhan, yang jelas ini kan juga kalau kita tarik yang untung tuh ya kelompok-kelompok Cina juga. Lagi-lagi kita tengok berapa triliunan mereka bisa membiayai banyak hal, itu yang pertama. Jadi artinya Ar-Rahmah yang menuliskan tentang muliakanlah masjid terkait dengan yang merokok, ya silakan yang merokok berpikir ulang, apa sih kalau nggak merokok mati, kalau nggak merokok jadi IQ-nya rusak. Dan itu memang jadi pertanyaan ya. Kalau saya tetap ingin mengatakan merokok itu tidak ada manfaatnya buat saya pribadi. Yang kedua soal kultus ini serius. Yeah. Kultus itu menurut saya sekarang juga terjadi pada Jokowi. Jokowi menghegemoni sekarang. Hanya karena ini kultus, nah ini kuncinya kultus. Benar. Seolah-olah dia tidak bisa ditegur, tidak boleh, dan tidak bisa ditangkap. Secara umum, kultus ini kelihatannya juga sengaja ada yang menghegemonik. Iya. Kita lihat misalnya ada sebuah video di mana orang yang disebut sebagai oknum ya, sebagai satu orang dengan penampakan sebagai keturunan Rasulullah. Ya, salaman, cium tangan orang sampai ngesot-ngesot segala macam. Betul. Terus uangnya diambil, nanti ada bagian pengumpulan di belakang itu. Nah, itu bagaimanapun harus dipersoalkan. Nah, saya ingin katakan Bung kameramen, untuk kultus ini kata kuncinya adalah musyrik. Karena dia ujungnya nanti akan bisa lebih mempertuhankan sang subjek ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kultus ini merusak akidah, merusak tauhid. Jadi kultus memang sengaja dibuat agar orang menurut dengan siapapun tanpa menggunakan akal dan tanpa menggunakan perasaan. Padahal dia hidupnya susah, tapi dia
jadi harus nyumbang orang kaya, nyumbang orang yang udah penuh dengan materi. Nah, saya pikir kultus individu merupakan penyakit jiwa dari yang bersangkutan dan juga penyakit jiwa underdog dari masyarakat yang mengkultuskan orang itu, dan itu bukan ciri masyarakat yang bertauhid. Iya, Bu Alfian, soal pengkultusan ini memang sangat serius, Bu Alfian, karena kan nggak hanya ustadz, nggak hanya Habib, nggak hanya apa. Tadi Bu Alfian juga sebut, saya juga baru terfikirkan tuh pengkultusan tokoh politik ya, Jokowi. Nah tapi Bu Alfian, memang kalau di berita Rahma ini disampaikan pengkultusan individu, pembodohan berkedok agama jadi racun bagi kemajuan Islam. Doktrin mencintai tokoh melebihi Allah dan Rasulnya, gitu. Mencium bekas duduk, mencium kaki, bisnis air sholawatan nih kalau yang disampaikan Rahma, sindikat sertifikat keturunan, membudayakan pengambaan, moral bobrok. Nah iya Bung Alfian. Tapi memang kalau sejauh ini, makanya saya ketika Bang Jibril kirimkan berita ini, saya bilang makanya Habib yang menurut saya cocok ya Habib Rizik. Sejauh ini gitu. Nah Bu Alfian, kalau kita dari kacamata Muhammadiyah, atau saya sebagai yang bisa dibilang kader Muhammadiyah juga, kok saya tidak melihat itu di Muhammadiyah ya Bung Alfian? Apakah memang Muhammadiyah menjaga budaya tidak mengkultus, atau memang di Islam itu ada bahasa lain yang melarang kita untuk mengkultus-kultus? Itu gimana tuh Bung Alfian? Ya, saya ingin sedikit membantai Bung Kameramen. Kalau dominan warga Muhammadiyah tidak mengkultus, iya. Tapi nggak semuanya. Tapi untuk pengalaman saya beberapa kali, sampai ada yang hampir keluar senjata gara-gara kita kritik. Ya. Dalam Islam, pengkritikan itu tidak boleh dilihat sebagai sebuah bentuk permusuhan atau antipati. Orang harus dengar dulu, ada apa, kenapa. Rumusnya sederhana, pelajari kebenaran dari sumber yang benar dengan cara yang benar untuk menegakkan kebenaran. Kita tidak bisa juga melihat bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah secara nasional ini seluruhnya orang-orang yang maksum. Nggak bisa juga. Iya. Mesti ada yang salah. Kita juga ingat kok beberapa kasus. Ya, beberapa kasus yang kalau ditelusuri secara hukum juga akan punya persoalan. Nah, saya tentu sebagaimana Bung Kameramen, saya sebagai orang yang dibesarkan, karena saya orang tepian Danau Meninjau, tentu kami orang Muhammadiyah. Tapi tokoh-tokoh Muhammadiyah memang sangat tidak berkenan dikultuskan. Itu saja. Tidak berkenan ya. Tidak berkenan secara umum, apalagi yang berasal dari tanah Melayu. Orang-orang di tanah Melayu itu paling nggak suka disikapi dengan cara-cara yang sifatnya subjektif gitu. Nah artinya tentu bahasan kita ini Bung Kameramen ingin mengingatkan bahwa di antara tugas orang yang beriman itu menjaga tauhidnya. Jangan sampai dia merasa masuk surga tapi jadinya neraka, karena dua dosa yang tidak akan diampuni Allah adalah murtad dan musyrik. Nah, kultus individu itu mempertuhankan manusia, dan itu yang membuat orang begitu bersikuku untuk mengembangkan Syiah. Yeah. Apalagi Syiah Rafidah kan juga kultus juga kepada Ali, kan begitu. Itu kan juga sebuah penyakit, dan itu itu sampai pada bentuk kemusyrikan secara tauhid. Nggak bisa, itu batal Islamnya. Orang itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Syiah itu syahadatnya sampai 3 kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Ali dan seterusnya. Itu kalimat itu nggak bisa, dan itu fakta. Nah, sekali lagi ini sebuah pembahasan yang menjadi pegangan buat semua masyarakat. Kita sudah dipandu oleh Tuhanan yang Maha Esa, wahdaniyah. Jadi betapa hebatnya sistem konstitusi kita. Dia sebagai sebuah warisan orang tua kita masa lalu menetapkan 5 dasar cara kita menangani dan mengurus negara. Tidak ada urusan berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, nggak ada. Yang jelas apa yang termaktub dalam Pancasila, dia bisa memberikan perspektif dan memberikan ruang tersendiri untuk peran-peran umat Islam. Sekali lagi buat masyarakat semua, saya ingin katakan, ini pembahasan soal kultus ini harus dikembalikan kepada diri saya. Apakah jangan-jangan di dalam kesendirian lalu saya berpikir, wah kalau begini orang akan apa kata saya? Ini memang psikologinya psikologi majikan dengan budak, atau raja dengan
dengan apa dayang-dayang atau dengan para budak-budak mereka, begitu Bung? Iya, Bu Alfian, memang kan konsepnya pengkultusan ini memang seperti budak, Bu Alfian, yang saya lihat. Nah, tapi mungkin untuk versi di Indonesia mungkin nggak sih Bu Alfian, justru ada yang memang sengaja merawat karena mungkin beliau-beliau ini sudah terlanjur, Bu Alfian. Misalkan sudah terlanjur banyak yang rutin gitu, Bu Alfian, menyumbang karena cinta pada beliau, pada kira-kira gitulah. Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian? Pertama untuk umat lah ya, jangan terlalu mengkultuskan berlebihan gitu. Maksudnya kita cinta pada ilmunya, kita cinta pada cara dia mendekatkan diri pada Allah, kita cinta bagaimana dia beribadah. Nah, kemudian yang keduanya, bagaimana, apa pesan Bu Alfian untuk para tokohnya, Bu Alfian? Kiainya, ustadznya, habaibnya, jangan malah kesenangan dikultuskan. Jadi memang yang Bung Alfian sampaikan tadi, memang mungkin pengkultusan itu berasa ketika dia sudah di level yang orang udah cinta banget nih sama dia, akhirnya ya gitulah kira-kira. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama kita perlu membuka sedikit arsip. Mana yang paling berjasa, Soekarno apa Muhammad? Nah, itu kan ada pernyataan dari seseorang yang kemudian dia murtad kan, dia kembali kepada pemahaman agama dia, dan itu murtad secara terminologi, dan itu udah fi nari jahannama khalidina fiha abada, karena dia secara terbuka keluar dari Islam dan masuk ke agama lain. Nah, pesan yang pertama buat para tokoh dan masyarakat, terutama buat saya dulu, karena boleh jadi di tahap tertentu, di situasi tertentu itu bisa terjadi, Bung Kameramen. Tetapi mungkin juga pesan buat semua sahabat-sahabat saya. Dan saya betul melihat dengan saksi mata bahwa Habib Rizik sangat menghindari hal-hal yang bersifat seperti itu. Iya. Dan semua tokoh-tokoh seperti Pak Anwar Abbas, Pak Din Samsudin, dan banyak lagi tokoh-tokoh seperti Gus Baha, seperti Pak Lutfi Basori. Sekali lagi saya katakan, kita banyak tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan untuk menolak pengkultusan seperti itu. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat ini, Bung Kameramen, saya katakan mereka itu memiliki semacam merasa ketidakberdayaan secara total sampai ke titik ketidakberdayaan spiritual, sehingga mereka tidak juga punya keyakinan yang kuat bahwa doa dia langsung yang akan dijawab oleh Allah. Iya. Jadi dia perlu pakai wasilah, dia perlu pakai jembatan menggunakan orang tertentu, tokoh tertentu, yang akhirnya sebenarnya kalau menurut hemat saya tidak melulu dari tokoh tersebut. Iya. Boleh juga oleh tim IO-nya, tim manajemennya mengeksploitasi. Dieksploitasi. Jadi akhirnya orang-orang dibuatlah, oh bapak ini sakti, bapak kiai ini sakti, Habib ini gini. Nah, sebenarnya dari sang Habib tersebut nggak ada omongan begitu, dan itu mungkin jadi juga permainan backstreet di pembelakangan yang dia mengeksploitasi, yang membuat orang akhirnya berbondong-bondong. Ya sama dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau beliau hidup mungkin beliau juga nggak setuju. Ya terus terang saja, kalau beliau masih beliau akan marah, karena beliau kan seorang intelektual yang cerdas, tanah kubur. Iya. Dan orang semua tahu kok setiap satuan waktu itu harus ditambah sekian truk tanah untuk kembali menutup lubang-lubang yang sudah dibawa pulang oleh orang-orang. Itu harus tetap diingatkan. Apakah ulama-ulama NU, apakah PBNU, apakah ulama-ulama NU harus berani, dan ternyata agak susah. Karena masyarakat itu mengalami ketidakberdayaan dan menganggap ada kesaktian, ada kesakralan, ada nilai tambah, ada nilai yang tidak bisa kecuali dengan membawa gundukan-gundukan dan gumpalan-gumpalan tanah. Dan itu supaya jadi perhatian buat seluruh masyarakat, bahwa saya menyatakan ini sebagai bentuk pernyataan kesaksian dan juga pernyataan dari pihak yang ada di sekitar situ, bahwa setiap 2 bulan sekali itu harus ditambah tanah-tanah dengan menggunakan truk-truk, dan itu harus diingatkan. Dan saya pikir dekati dengan ilmu, dekati dengan wawasan, jangan terus-terus dengan alasan kebudayaan, ya seperti yang dinyatakan oleh salah satu oknum menteri yang mengatakan kita harus mendahulukan kebudayaan daripada Islam. Islam itu harus diatur oleh kebudayaan. Itu juga dipersoalkan, dan itu menjadi persoalan serius. Betul. Nah, begitu saja, Bung Kameramen dan seluruh masyarakat, kultus harus pupus, kultus tidak boleh mulus, kultus tidak boleh terus, kultus harus dihapus dalam kehidupan orang yang ingin Allah selalu meridhoi langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.